Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1241 Racun di Bawah Jurang Racun. Pemimpin 5 racun memukul Hua Yuxian dengan satu telapak tangan, mengambil tas penyimpanan, berbalik dan langsung lari keluar aula. Paman Xuan, pergilah ke jurang racun untuk satu putaran. Buka jurang racun. Hari ini aku akan membuat tempat ini menjadi sungai darah. Biarkan semua anggota kultus 5 racun pergi ke jurang racun. Melihat itu aula tidak bisa lagi dipertahankan, pemimpin dari 5 kultus racun segera dia berkata dengan dingin. Aula ini adalah tempat diukirnya formasi Yin dan Yang. Ini juga merupakan kunci dari rencana 5 sekte racun. Jika tempat ini tidak dapat dipertahankan, rencana 20 tahun sekte 5 racun akan sia-sia. Kini pemimpin 5 racun akhirnya berperang dengan Miracle Ridge. Setelah mendengar kata-kata pemimpin 5 racun, Xuan Bo juga segera meninggalkan aula. Pemimpinnya benar. Selama Poison Abyss dibuka, semua makhluk hidup di pegunungan 100.000 akan mati dalam satu hari. Pada saat itu, setelah para pejuang Miracle Ridge mati, rencana 5 sekte racun bisa tetap lanjutkan. Hanya saja aku harus menemukan cara untuk meninggalkan Gunung Siwanda ketika Poison Abyss terbuka. Xuan Bo mulai bergumam di dalam hatinya. 5 pemimpin kultus racun dan Xuan Bo masing-masing membuka pintu rahasia dan menghilang dengan cepat. Lin Bai tidak mengetahui lokasi mekanisme di sini, dan dia tidak dapat membuka pintu rahasia untuk mengejarnya. Segera, tubuh Lin Bai secara bertahap menyusut dan kembali ke tampilan aslinya. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Bai memandang Hua Yuxian dan bertanya. Hua Yuxian berdiri dari tanah dengan wajah pucat, terbatuk ringan, mengeluarkan seteguk darah, dan berkata dengan mata dingin, sekarang kamu telah merebut aula Yin dan Yang, rencana yang telah dirancang dengan cermat oleh 5 sekte racun selama 20 tahun telah sia-sia. Aliran. Sekarang pemimpin 5 racun pasti sangat marah. Dia berencana untuk langsung membuka jurang racun dan melawanmu sampai mati. Kata Hua Yuxian. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, jenis racun apa yang ada di Poison Abyss. Apakah begitu kuat? Ketika Hua Yuxian mendengar pertanyaan Lin Bai, matanya menjadi sangat ketakutan. Hanya ada satu benda beracun di Poison Abyss, dan itu adalah benda beracun berusia 5 tahun di Poison Abyss. Racun yang ditimbulkan oleh Poison Saint leluhur. Meskipun sekarang tidak aktif, racun yang dikeluarkan dari tubuhnya cukup untuk membunuh prajurit alam surga terbang secara instan. Setelah jurang racun dibuka dan racunnya dilepaskan, bagaimana menurut Anda? Siapakah di antara ratusan ribu gunung ini yang dapat melawan racun mematikan ini? Jurang racun, terus terang saja, disitulah 5 orang suci racun mengumpulkan racun. Hua Yuxian berkata dengan dingin. Jika pemimpin 5 racun benar-benar ceroboh dan langsung membangunkan Raja Racun, maka seluruh bagian timur gunung dan seluruh punggung bukit ajaib akan dipenuhi dengan mayat, meratap tanpa henti, dan berubah menjadi neraka Shuro. Hua Yuxian memandang Lin Bai dan berkata. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Hua Yuxian, ekspresi terkejut langsung terlihat di wajahnya. Racun di bawah Poison Abyss sebenarnya adalah racun yang dibangkitkan oleh Five Poison Saint Lord saat itu. Racun yang ditimbulkan oleh bakat luar biasa dari 5 racun Saint Master pasti akan mengejutkan masa lalu dan masa kini. Racun itu disebut Ice Jade Beast. Hua Yuxian akhirnya berkata. Lin Bai berkata, di mana Poison Abyss? Hua Yuxian memandang Lin Bai dengan heran dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Cara terbaik sekarang adalah kita pergi dari sini bersama-sama, meninggalkan Lingdong, dan meninggalkan Miracle Ridge. Pergilah ke Lingnan. Dengan tingkat seni bela diri Lingnan, bahkan jika monster batu giok es itu keluar, Lingnan masih bisa melawannya. Jika Lingnan tidak bisa melawannya, maka pasti ada ahli di Dongzu yang bisa, tidak tega melihat kehidupan semua negara hancur, jadi mereka akan datang untuk mengambil tindakan. Tolong, ini adalah satu-satunya cara kita untuk bertahan hidup. Kata Hua Yuxian kepada Lin Bai. Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh, tidak, ini bukan satu-satunya cara. Ada cara lain, dan itu adalah dengan membunuh orang yang membuka Poison Abyss sebelum dibuka. Hua Yuxian memandang Lin Bai, dengan jejak cahaya di dalamnya. Matanya tidak tahan. Lin Bai berkata dengan ringan, saya tahu perasaan Anda terhadap pemimpin 5 racun. Dia telah bersama Anda selama lebih dari 20 tahun. Dia juga ayah dan guru Anda. Anda memiliki motif egois di hati Anda. Bahkan sekarang, Anda tidak ingin melihatnya. Dia mati. Tetapi tidak mungkin, dia harus mati hari ini. Katakan padaku di mana jurang beracun itu. Lin Bai bertanya. Hua Yuxian menengadah ke langit dan menghela nafas, dan berkata, oke, aku akan pergi bersamamu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, katakan saja arahnya, aku akan pergi sendiri. Cepat keluar dari sini. Setelah meninggalkan Split Sky Valley, pergilah ke Camp Miracle Ridge dan temukan Chu Jiangliu.
Ketika saya memasuki Split Sky Valley, saya memintanya untuk menjaga paman ketiga dan bibi ketiga saya. Kata Lin Bai. Hua Yuxian tersenyum pahit dan berkata, apakah menurutmu aku masih berani bertemu mereka sekarang? Lin Bai tertegun dan berkata, mereka tidak akan menyalahkanmu. Benarkah? Hua Yuxian menunjukkan sedikit kegembiraan pada wajahnya. Lin Bai mengangguk dengan serius, kalian sudah lama berpisah, ayo kita berkumpul. Hua Yuxian bergumam, berjalan ke dinding batu, menyentuh mekanismenya dengan ringan, membuka pintu rahasia, dan berkata, pergi ke pintu rahasia ini. Di pintu, berjalanlah sampai akhir, di mana Poison Abyss. Lin Bai mengangguk sedikit. Saat ini, Lin Bai melihat ke arah platform batu giok. Ikat Haitang. Lin Bai berjalan ke tepi platform batu giok dan melihat seorang wanita tak sadarkan diri terbaring di atasnya. Wanita ini berkulit gelap, memakai kulit binatang, dan memancarkan kecantikan yang liar. Apakah kamu kenal dia? Hua Yuxian bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai mengangguk ringan dan berkata, dia pingsan. Hua Yuxian datang untuk melihatnya dan berkata, itu adalah racun aneh dari 5 sekte racun, yang disebut bubuk peri tidur. Racun ini dihirup oleh para pejuang. Setelah itu, jika kamu tidak meminum penawarnya, kamu akan langsung tertidur. Ketika Lin Bai melangkah ke aula, dia menemukan Tai Haitang. Tetapi karena Lin Bai harus berkonsentrasi melawan 5 pemimpin racun dan Suan Bos saat itu, dia tidak mengganggu Tai Haitang. Biarkan aku membawanya keluar. Aku akan menyiapkan penawar bubuk peri tidur. Hua Yuxian mengambil Tai Haitang dan berkata. Oke, Lin Bai mengangguk ringan. Segera, Lin Bai berbalik dan berjalan menuju pintu rahasia. Hua Yuxian melihat ke belakang Lin Bai dan berteriak pelan, sepupu. Hah! Lin Bai kembali menatap Hua Yuxian dengan kaget. Senyum muncul di wajah Hua Yuxian, saya tidak pernah tahu bahwa saya masih memiliki kerabat di dunia, terima kasih. Lin Bai tersenyum sedikit, kami adalah keluarga, pergi dan perhatikan baik-baik bibi ketiga dan paman ketiga. Orang yang menderita selama ini bukanlah kamu, tapi mereka. Lin Bai mengangguk ringan, berbalik dan berjalan ke pintu rahasia. Dan Hua Yuxian memeluk Tai Haitang dan diam-diam meninggalkan aula dan Split Sky Valley. Ayah dan ibu, aku akan datang mencarimu. Keluarga kami juga kadang-kadang berkumpul. Berjalan di pintu rahasia, keyakinan Lin Bai menjadi lebih kuat. Lin Yue, Feng Yunwei, Hua Yuxian, keluarga ini akhirnya bersatu kembali. Dan Lin Bai harus terus bergerak maju. Bab 1242 Reuni Keluarga. Setelah meninggalkan Split Sky Valley, Hua Yuxian diam-diam tiba di stasiun kerajaan Shenwu. Di sini Chu Jiangliu memimpin resimen penjaga untuk berpatroli di sini. Tiba-tiba, Chu Jiangliu menyadari sesuatu yang aneh di hutan, dan matanya langsung berubah dingin, siapa? Di hutan, seorang wanita berlumuran darah keluar sambil menggendong seseorang. Chu Jiangliu berkata dengan dingin, siapa di sini? Hua Yuxian berkata dengan ringan, saya mencari Lin Yue dan Feng Yunwei. Hua Yuxian berkata dengan ekspresi agak tertekan. Beranikah aku bertanya siapa gadis itu? Chu Jiangliu bertanya. Aku milik mereka. Milik mereka. Hua Yuxian mengatakan ini dan merasa sulit untuk melanjutkan. Apakah itu putri mereka? Namun apakah dia sudah melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan seorang wanita? Ibuku menderita di ruang bawah tanah kultus 5 racun selama 20 tahun, dan dia mengabaikannya. Lidah ayahnya dipotong oleh pemimpin 5 racun di depannya dan hampir mati, dia memperhatikan dengan acuh tak acuh. Meski saat itu dia tidak mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah orang tuanya, namun memang itulah yang terjadi. Lupakan, permisi. Hua Yuxian tersenyum pahit, berbalik dan pergi. Hua Yuxian benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Nak, pada saat ini, tangisan mendesak datang dari belakang Chu Jiangliu. Hua Yuxian menoleh ke belakang dan melihat Feng Yunwei berdiri di belakang Chu Jiangliu, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Kabut air perlahan muncul di matanya, dan air mata mengalir. Hua Yuxian menatapnya dengan sedikit air mata yang menyakitkan di matanya. Feng Yunwei berlari mendekat, meraih tangan Hua Yuxian, dan berkata, kamu kembali. Apakah kamu sudah tahu segalanya? Hua Yuxian mengangguk ringan. Feng Yunwei tersenyum dan berkata, bagus. Ayo pergi, ayahmu sangat senang melihatmu. Feng Yunwei menarik Hua Yuxian dan berjalan ke kamp. Lin Yue bersandar di tempat tidur, menatap kosong ke langit, tampak seolah-olah dia sudah putus asa. Saudara Yue, lihat siapa yang datang. Feng Yunwei menarik Hua Yuxian masuk. Lin Yue mengira Lin Bai lah yang kembali, senyuman muncul di wajahnya, dan ketika dia melihat ke belakang, ketika dia melihat Hua Yuxian, matanya melebar dan air mata mengalir di wajahnya. Lin Yue memandang Hua Yuxian, tidak dapat berbicara tanpa lidah. Hua Yuxian berjalan mendekat dan menatap Lin Yue dengan ekspresi penyesalan di wajahnya.
Setelah beberapa saat, Lin Yue memandang Hua Yuxian dengan gembira, mengulurkan tangan dan membelai rambut Hua Yuxian dengan penuh kasih sayang, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, Lin Yue menjadi bersemangat lagi dan melihat ke arah Hua Yuxian dan berkata. Feng Yunwei berkata, ayahmu bertanya padamu, mengapa Lin Bai tidak kembali bersamamu? Hua Yuxian berkata, sepupuku masih ada urusan, jadi tidak nyaman untuk kembali sekarang. Dia memintaku pergi dulu, mengatakan bahwa identitasku terlalu sensitif. Setelah ditemukan oleh prajurit tingkat tinggi Miracle Ridge, itu akan sangat berbahaya. Minta aku untuk keluar dan bertarung denganmu terlebih dahulu. Lin Yue mengangguk tiba-tiba menyadari. Ya, Lin Yue tiba-tiba terbangun dan buru-buru berdiri dari tempat tidur. Terlepas dari lukanya, dia menarik Hua Yuxian keluar dari tenda. Ketika dia pergi, dia masih berhati-hati, takut ketahuan. Hua Yuxian tertegun dan menatap Lin Yue. Feng Yunwei berkata, yang dimaksud ayahmu adalah menurutnya sepupumu benar. Identitasmu terlalu sensitif dan berbahaya untuk tinggal di sini. Ayo tinggalkan si Wandasan dulu. Setelah Hua Yuxian mendengar ini, setelah berpikir sejenak, dia berbisik dalam hatinya, apakah kamu akan pergi? Tidak apa-apa. Begitu pemimpin 5 racun ingin membunuh ikan dan memecahkan jaring serta membuka jurang beracun, maka tempat ini akan berubah menjadi neraka. Pergi sekarang adalah pilihan terbaik. Segera, Hua Yuxian berjalan mendekat dan mengambil Tai Hai Tang. Feng Yunwei bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa gadis ini? Dia sangat cantik. Hua Yuxian tersenyum dan berkata, dia adalah teman sepupuku. Sepupuku memintaku untuk merawatnya. Dia diracuni oleh bedak peri tidur dari 5 sekte racun. Saya akan mulai menyiapkan penawarnya setelah kita pergi dari sini, dia akan baik-baik saja. Oh, Feng Yunwei mengangguk sedikit. Segera, Lin Yue, Feng Yunwei, Hua Yuxian dan yang lainnya diam-diam meninggalkan kamp. Meskipun Chu Jiangliu menemukannya, dia tidak menghentikannya. Kirimkan saja seseorang untuk mengikuti mereka secara diam-diam untuk memastikan keselamatan dan keberadaannya. Lin Bai dengan cepat melewati koridor di belakang pintu rahasia. Setengah jam kemudian, Lin Bai akhirnya keluar dari lorong di balik pintu rahasia. Berjalan keluar dari lorong, inilah dunia terbuka. Matahari terik sangat tinggi, dan pegunungan serta sungai di depan sangat indah. Tempat ini sepertinya telah meninggalkan Split Sky Valley. Benar, tempat di mana 5 orang suci racun mengangkat racun mereka seharusnya tidak terlalu jauh dari Split Sky Valley. Lin Bai terus berjalan ke depan. Pada saat ini, Lin Bai menemukan bahwa sejumlah besar prajurit Miracle Ridge juga telah tiba. Kakak senior Sengzi. Pada saat ini, seorang prajurit melihat Lin Bai dan datang untuk memberi hormat. Lin Bai mengangguk sedikit, mengapa kamu di sini? Bukankah kamu seharusnya berada di Split Sky Valley? Prajurit itu menjawab, kami datang untuk mengejar 5 pemuja racun. Mereka tidak tahu mengapa setengah jam yang lalu, mereka menyerah melawan kami dan segera mengungsi dari Split Sky Valley. Tentu saja kami tidak bisa membiarkan mereka pergi, jadi kami mengejar mereka sampai ke tempat ini. Saudara Sengzi, saya datang sangat terlambat, ada banyak saudara dan saudari mereka semua telah mencapai garis depan. Dikatakan bahwa pertarungan sampai mati akan segera dimulai. Kata prajurit itu. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ada di depanmu? Prajurit itu berkata, saudara Sengzi, bukankah kamu melihat peta tempat ini sebelum datang? Pergilah ke arah ini dulu, akan ada jurang yang dalam di depan. Prajurit itu berkata dengan tenang. Omong-omong, ketika Lin Bai mendengar ini, dia langsung merasa tercerahkan. Penguasa 5 racun telah mengumpulkan semua orang percaya di sisi lain jurang. Apakah dia ingin memikat para prajurit dari Miracle Ridge ke sana? Buka Poison Abyss dan racuni semua prajurit di Miraculous Ridge secara instan. Lin mata Bai melebar. Julingan, saya mengerti. Lin Bai mengangguk ringan, melompat ke depan, dan segera menuju Poison Abyss. Sedang dalam proses untuk bergerak maju. Setengah jam kemudian, Lin Bai tiba-tiba berhenti. Melihat ke arah hutan lebat, ada 2 sosok di sana. Ye Suxin. Lin Bai melirik sosok ini dari kejauhan, tapi Lin Bai tidak berhenti dan langsung menyeberang menuju jurang beracun. Di dalam hutan, Ye Suxin dan Hong Su berdiri bersama dan menyaksikan Lin Bai melompat menjauh. Hong Su berkata dengan tenang, dia menemukan kita. Ye Suxin mengangguk dan berkata, ya, tapi dia tidak berhenti. Jelas dia tahu bahwa dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Ayo pergi. Dan lihat-lihat. Ye Suxin dan Hong Su segera mengikuti Lin Bai dan langsung menuju Poison Abyss. Kita harus membunuh Master Kultus 5 racun sebelum dia membuka jurang racun. Mata Lin Bai menjadi tajam, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Bab 1243 pertarungan yang menentukan melawan Poison Abyss. Ribuan mil jauhnya di sebelah utara lembah pembelah langit, terdapat jurang maut yang tak berdasar.
Menurut rumor yang beredar, tempat ini adalah bekas pedang yang ditinggalkan oleh seorang pembudidaya pedang yang membelah bumi dengan pedangnya, yang mengira ia dapat mencapai langit dan bumi. Menurut rumor Siwandasan, di bawah jurang ini hiduplah Dewa Iblis yang mengira dia telah kembali dari neraka. Setiap prajurit yang ingin masuk ke dalamnya pasti akan mati tanpa tubuh utuh. Selama berabad-abad, banyak pejuang pergi ke jurang maut untuk mencari harta karun, tapi tanpa kecuali, tidak ada orang yang turun bisa keluar hidup-hidup. Jurang ini panjangnya sekitar 10.000 mil dan lebarnya 1.000 meter. Pada saat ini, para prajurit Miracle Ridge dan pengikut 5 sekte racun sedang saling memandang di seberang jurang. Ye Wuhuan dan Du Guyun berdiri berdampingan, menatap dingin ke arah anggota kultus 5 racun di seberang jurang. Lin Bai datang dengan pedang terbang saat ini. Benda itu jatuh di sebelah Ye Wuhuan dan Du Guyun. Putra suci ada di sini, kata Ye Wuhuan dan Du Guyun. Setelah Lin Bai mendarat di tanah, dia segera berkata, Kepala Sekolah Du Guyun, apa yang terjadi? Apakah kamu belum mengendalikan Poison Abyss? Lin Bai memandang Du Guyun dan melihat bahwa dia berlumuran darah. Dia jelas-jelas telah sedang dalam pertarungan sengit dengan seseorang. Du Guyun tersenyum tipis dan berkata, haha, lalu Pomeng memimpin lebih dari 100 penjaga racun darah untuk berjaga di sini. Tentu saja saya tidak memperhatikan penjaga racun darah itu. Bahkan jika mereka mengepung saya dapat dengan mudah bunuh mereka. Tapi Pomeng berbeda. Orang ini adalah pejuang di alam Feitian tingkat ketiga. Dengan kerja sama lebih dari 100 penjaga racun darah, akan sulit bagiku untuk menang dalam waktu singkat. Saat aku memasukkan lebih dari 100 penjaga racun darah ke dalamnya. Setelah Wei membunuhnya, ketika dia ingin menghadapi Pomeng, pemimpin 5 racun dan Paman Suan datang satu demi satu dan menyelamatkan Pomeng. Kemudian sejumlah besar nomor 5 racun datang, dan saya perhatikan ada yang tidak beres. Kalau begitu, Ye Wuhuan dan kalian semua ada di sini. Du Guyun berkata dengan tenang. Anak suci, bagaimana situasi di lembah pembelah langit? Du Guyun bertanya. Lin Bai berkata, rencana kultus 5 racun, Aula Yin yang telah saya rebut. Pemimpin kultus 5 racun dan Suan Bo juga terluka parah dan melarikan diri. Tetapi tulang dewa, masih dalam tangan pemimpin kultus 5 racun. Du Guyun berkata sambil terkekeh. Haha, tidak heran. Ternyata putra suci merebut Aula Yin Yang. Saya bertanya bagaimana pemimpin kultus 5 racun dan Suan Bo bisa datang ke Poison Abyss. Ini adalah kartu truf terakhir dari kultus 5 racun. Ini adalah batu giok dan batu. Kartu trufnya, sekte 5 racun tidak akan menggunakannya sampai saat-saat terakhir. Lin Bai dan Ye Wuhuan keduanya mengangguk ringan setelah mendengar ini. Ye Wuhuan melihat ke jurang beracun di bawah dan berkata, apa yang ada di bawah jurang beracun ini? Du Guyun menggelengkan kepalanya dan berkata, ada lingkaran sihir di jurang beracun ini, yang menjebak jurang beracun tersebut. Orang-orang di luar, kamu hanya bisa masuk, tetapi kamu tidak bisa keluar. Tentu saja, jangan pernah berpikir untuk mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Lin Bai berkata, saya punya berita tentang Poison Abyss. Hanya ada satu racun di bawah Poison Abyss, itu disebut Ice Jade Beast, dan racun ini dibesarkan oleh 5 leluhur suci racun saat itu. Setelah 5 leluhur suci racun meninggal, ia memasuki masa dormansi dan belum bangun. Lin Bai berkata dengan ringan. Mendengar perkataan Lin Bai, Du Guyun menyipitkan matanya, dengan sedikit ketakutan di matanya. Jelas sekali, Du Guyun tahu betapa kuatnya monster batu giok es ini. Di seberang Poison Abyss, 5 pemimpin kultus racun, Suan Bo, Meng Po, dan pedang iblis berdiri bersama satu demi satu, memandang Ye Wuhuan, Lin Bai, dan Du Guyun di sisi lain Poison Abyss dengan sikap tidak ramah. Dan mata acuh tak acuh. Pemimpin, apakah kamu benar-benar ingin membuka Poison Abyss? Pomeng berkata dengan wajah jelek. Pomeng tahu betul apa konsekuensi dari pembukaan Poison Abyss. Setelah Poison Abyss dibuka dan racunnya dilepaskan, seluruh pegunungan 100.000 akan hancur. Tidak hanya para pejuang Miracle Ridge yang akan mati, tetapi pengikut 5 sekte racun juga tidak akan selamat. Mata Master Kultus 5 racun dipenuhi dengan roh jahat, sekarang hal-hal telah terjadi, tidak ada cara lain. Kamu menahan prajurit dari Miracle Ridge sementara aku membuka jurang racun. Setelah mengatakan itu, kultus 5 racun pemimpin menuju ke Poison Abyss. Lompat ke bawah. Hanya pemimpin 5 racun yang mengetahui lingkaran sihir untuk membuka Poison Abyss. Setelah lingkaran sihir dibuka, racunnya akan dilepaskan dan dengan cepat menyebar ke seluruh Gunung Siwan. Lin Bai, Ye Wuhuan, dan Du Guyun berdiri bersama. Pada saat ini, Lin Bai melihat pemimpin 5 racun melompat ke dalam jurang racun, dan wajahnya langsung berubah menjadi ganas. Tidak, pemimpin 5 racun telah pergi untuk membuka jurang racun, kita harus menghentikannya. Lin Bai meraung marah, dan segera. Pedang hati kaisar dan kedua pedang Qingge muncul di tangan mereka dan langsung membunuh pemimpin 5 racun.
Du Guyun segera pindah dan mengikuti Lin Bai. Jian Ruohan dan Bai Xiao-Xiao di samping tampak serius dan tidak berani bergerak gegabah. Po Meng dan Paman Xuan sama-sama menyerang Lin Bai dan Du Guyun. Ye Wuhuan berteriak dengan tegas, hancurkan 5 sekte racun. Suara Ye Wuhuan menggerakkan langit dan menyebar ke seluruh 8 daerah terlantar. Para prajurit dari Miracle Ridge yang sudah siap menyerang menggunakan keterampilan mereka untuk menyeberangi jurang dan bergegas menuju pengikut 5 sekte racun. Pemimpin dari 5 sekte racun meraung dengan marah, para murid dari 5 sekte racun akan mencapai hal-hal besar. Mereka hanya selangkah lagi. Hentikan mereka. Bunuh. 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 Segera, para pengikut 5 sekte racun juga melompat satu demi satu. Dan bangkit. Para prajurit dari Miracle Ridge dan pengikut 5 sekte racun bertabrakan dengan keras di udara. Serangkaian tabrakan hebat terjadi, dan beberapa prajurit jatuh ke dalam jurang beracun. Mayat yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam jurang beracun seperti tetesan air hujan. Tuan 5 racun, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Lin Bai bergegas menuruni jurang racun dan menikam Tuan 5 racun dengan pedang dingin. Pemimpin 5 racun mencibir, kaulah yang harus melarikan diri sekarang. Hahaha. Pemimpin 5 racun memukul rune yang terkondensasi di tangannya ke bawah. Sudah berakhir. Wajah Lin Bai penuh kesungguhan saat dia melihat rune itu jatuh ke dalam jurang beracun. Adapun Du Guyun, Po Meng, dan Paman Xuan, wajah mereka menunjukkan kepanikan. Jurang beracun itu perlahan bergetar. Gemuruh. Gemuruh. Suara bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang datang. Di bawah jurang beracun, sepotong kabut es perlahan-lahan melayang. Dalam kabut es ini, ada aura kekuatan penghancur. Lin Bai merasa selama seorang prajurit terkontaminasi kabut es, dia akan langsung berubah menjadi tulang. Tuan 5 racun, masih terlambat untuk berbalik sekarang. Tutup lingkaran sihir dengan cepat, Lin Bai menatap Tuan 5 racun dan berkata dengan dingin. Pemimpin 5 racun mencibir dan berkata, haha, Lin Bai, hanya saya yang mengetahui metode membuka dan menutup Poison Abyss. Sekarang Poison Abyss telah dibuka, saya tidak akan menutupnya apapun yang terjadi kataku. Jika kamu punya kemampuan, pergi saja dan tutup sendiri. Pemimpin 5 racun berkata dengan dingin. Hanya kamu yang tahu. Itu akan lebih mudah, Lin Bai meraung marah, dan menikam pedang hati kaisar dengan keras, mengenai pemimpin 5 racun di bahu kiri. Darah segera mengalir keluar. Du Guyun berteriak, Lin Bai, jangan tinggal lebih lama lagi. Kabut beracun memenuhi udara. Segera tinggalkan Poison Abyss. Lin Bai berkata dengan dingin, kepala sekolah Du Guyun, selama kamu melukai pemimpin 5 racun, aku akan punya cara untuk mengetahuinya. Cara untuk menutup Poison Abyss. Serius. Du Guyun tampak bahagia. Lin Bai mengangguk. Wajah Du Guyun menunjukkan sedikit kesungguhan, dan dia berkata, oke, aku akan membantumu. Du Guyun bergegas menuruni Poison Abyss, dan ilmu pedangnya yang tajam mengarah langsung ke pemimpin 5 racun. Meng Po, Xuan Bo, datang dan bantu aku secepatnya, pemimpin 5 racun berteriak dengan tajam. Pada saat ini, Po Meng dan Paman Xuan saling memandang, dan mereka berdua meninggalkan Poison Abyss hampir dengan suara bulat dan langsung menuju dari Gunung Siwan. Po Meng mencibir dan berkata, pemimpin, Anda dan saya sama-sama memahami bahwa jika jurang beracun terbuka, tidak akan ada yang selamat di pegunungan 100.000. Karena Anda ingin membunuh ikan dan memecahkan jaring, jangan seret kami ke dalamnya air. Xuan Bo berkata dengan ringan, tunggu sampai kamu mati. Saya akan terus menyelesaikan misi 5 sekte racun, Feng Yun Wuji, kamu bisa pergi dengan tenang. Meng Po dan Xuan Bo sama-sama memimpin untuk meninggalkan Poison Abyss dan Siwan Mountain sebelum kabut beracun menyebar. Bab 1244 Raja Racun yang Tiada Taranya. Binatang es batu giok. Pemimpin 5 racun memandang Po Meng dan Paman Xuan pergi, wajahnya dipenuhi amarah, dan dia meraung, kalian berdua pengkhianat. Ketika aku mengakhiri bencana ini, aku akan memotong kalian berdua menjadi beberapa bagian. Pemimpin dari 5 racun meraung. Du Guyun tersungkur dan berkata dengan suara dingin, memang benar mereka yang telah memperoleh kebenaran mendapat banyak bantuan, sedangkan mereka yang kehilangan kebenaran hanya mendapat sedikit bantuan. Situasinya tidak ada habisnya. Apalagi yang bisa kamu lakukan sekarang? Tutup lingkaran sihir dengan cepat, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Pemimpin 5 racun mencibir. Melihat Du Guyun dan Lin Bai, dia berkata, Du Guyun, pendekar pedang nomor 1 di Miracle Ridge, sejujurnya, dalam hal bertarung sendirian, aku mungkin bukan lawanmu. Selain itu, ada Lin Bai yang mengawasi dari samping. Tetap di sini. Satu adalah kultivator pedang nomor 1 di Miracle Ridge. Yang lainnya adalah kultivator pedang nomor 1 di Lingdong. Sungguh merupakan berkah bagi saya untuk bisa bertarung dengan 2 kultivator pedang terkenal. Tetapi bahkan jika saya mati hari ini, saya tidak akan memudahkan Anda.
Tas penyimpanan ini adalah tas penyimpanan Hua Yuxian, dan yang suci tulang ada di dalamnya. Jika 5 sekte racunku tidak bisa mendapatkannya, kamu Miracle Ridge juga tidak bisa mendapatkannya. Kata setelah selesai, pemimpin 5 racun melemparkan tas penyimpanan langsung ke Poison Abyss. Kantong penyimpanan jatuh ke dalam Poison Abyss dan dengan cepat menghilang ke dalam kabut es yang memenuhi udara. Mata Du Guyun dan Lin Bai berubah. Kamu sedang mencari kematian, kata Du Guyun dingin. Pemimpin dari 5 racun mencibir, di hadapan 2 penanam pedang terkenal, aku berpikir bahwa aku pasti akan mati hari ini. Hahaha. Namun, bahkan jika aku mati, aku harus menyeret kalian berdua untuk dikuburkan bersamaku. Inilah yang kuinginkan. Lindong, punggungan ajaib ini, semua orang dan semua pejuang akan dikuburkan bersamaku. Cibiran di wajah pemimpin 5 racun menjadi semakin dingin. Baik Du Guyun dan Lin Bai terlihat jelek. Tidak, dia ingin membangunkan Ice Jade Beast. Kepala sekolah Du Guyun, hentikan dia secepatnya. Teriak Lin Bai mendesak. Pedang hati kaisar terangkat, dan bentuk ke-9 dari pedang Mowen menyerang dengan keras. Wajah Du Guyun juga serius, dan dia membunuh dengan kilatan pedang. Pemimpin 5 racun tertawa liar dan berkata, binatang es giok. Kamu telah tidur selama 10.000 tahun, inilah waktunya untuk keluar dan meregangkan ototmu. Pemimpin 5 racun meraung ke jurang beracun. Segera, pemimpin 5 racun mengabaikan keterampilan pedang Lin Bai dan Du Guyun dan langsung menggunakan kekuatannya yang paling kuat untuk menyerang dari udara dan mengenai sesuatu di bawah jurang racun. Pada saat ini, pedang Lin Bai dan Du Guyun skill ini datang terlambat dan mengenai pemimpin 5 racun. Pedang Du Guyun memotong lengan kiri pemimpin 5 racun. Dan pedang Lin Bai langsung menembus dantian pemimpin 5 racun, menghancurkan budidayanya. Puff! Pemimpin 5 racun memuntahkan seteguk darah, jatuh ke tebing, dan tertawa liar, hahaha, hal-hal besar bisa dilakukan, hal-hal besar bisa dilakukan, Ice Jade Beast telah terbangun. Kasihan, Lin Bai, Du Guyun, aku tidak punya cukup waktu untuk mencarikan kuburan untukmu. Pemimpin 5 racun memandang Lin Bai dan Du Guyun dan tertawa liar. Dia tidak peduli jika lengan kanannya patah. Dia tidak peduli jika budidayanya hancur. Karena Ice Jade Beast telah terbangun, seluruh Lindong dan Miracle Ridge akan berubah menjadi api penyucian. Lin Bai dan Du Guyun menatap tajam ke jurang beracun itu. Sekarang, di bawah jurang beracun, kabut es yang perlahan menyebar tiba-tiba meletus dengan hebat. Fiuh! Kabut es berubah menjadi seberkas cahaya dan membubung ke langit. Tidak, Lin Bai, minggir. Du Guyun berteriak mendesak, dan segera menggunakan keterampilan tubuhnya untuk meninggalkan Poison Abyss. Teknik pengendalian pedang. Lin Bai tidak berkata apa-apa, dan langsung menggunakan teknik pengendalian pedang untuk meninggalkan Poison Abyss. Karena pemimpin kultus 5 racun tidak memiliki budidaya, dia tidak bisa pergi. Di pilar cahaya seputih es ini, tubuhnya membusuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, lalu berubah menjadi kerangka putih, jatuh ke jurang beracun, dan hancur berkeping-keping. Ah! Bukan hanya pemimpin 5 racun. Pada saat ini, semua anggota 5 sekte racun dan prajurit Miracle Ridge yang bertarung dengan sengit, tetapi semua prajurit dalam pancaran cahaya ini, berubah menjadi tulang, dan daging serta darah mereka sepertinya ditelan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Apa yang terjadi? Mengapa kakak senior Li yang mati mendadak? Saudara senior Zhang Hai juga meninggal. Sinar cahaya apa itu? Pada saat ini, para pejuang dari punggung Bukit Senji dan Sekte 5 Racun melangkah kembali satu demi satu. Menatap Du Yuan dengan ngeri. Ye Wuhuan tampak serius. Saat ini, Lin Bai dan Du Guyun keduanya terjatuh. Melihat jurang racun, Lin Bai, Jian Ruohan dan Bai Xiao Xiao mendatangi Lin Bai saat ini, tampak khawatir. Lin Bai memandang mereka berdua dan segera berkata, ikuti aku dan jangan pergi. Selanjutnya, aku khawatir kita semua harus lari demi hidup kita. Kata Lin Bai dingin. Kakak, gemuruh. Terdengar suara gemetar bumi dan gunung-gunung di jurang beracun. Aum! Raungan binatang buas yang menggetarkan jiwa datang, menakuti Lin Bai dan Du Guyun sampai seluruh tubuh mereka mati rasa dan mereka berkeringat banyak. Ho ho ho! Auman binatang itu terus terdengar. Lin Bai, Ye Wuhuan, dan Du Guyun semuanya memandang Du Yuan. Pada saat ini, terjadi ledakan keras. Jurang beracun meledak dengan keras, dan bebatuan berterbangan kemana-mana. Makhluk besar muncul di kabut es. Pada saat ini, kabut es yang memenuhi langit dan bumi dengan cepat berbalik dan tersedot ke dalam mulut raksasa ini. Kabut es menghilang, dan para penganut 5 sekte racun dan para pejuang Miracle Ridge semua melihat raksasa ini. Ini adalah monster mirip naga. Bentuknya seperti ular, karena memiliki panjang tubuh sekitar 1 km dan seluruh tubuhnya berwarna putih. Bentuknya juga seperti naga, karena terdapat sepasang tanduk naga berwarna putih di kepala ularnya. Ia merangkak keluar dari jurang beracun.
Dia membuka mulutnya dan menghirup kabut es yang mematikan. Sepasang mata merah darah melihat sekeliling, memandang dunia dengan rasa ingin tahu. Melihat anggota 5 sekte racun dan prajurit Miracle Ridge di sekitar mereka. Warnanya benar-benar putih, tanpa kotoran, dan bersinar putih, seperti dewa bawaan. Amat suci. Kabut es yang mematikan itu benar-benar mengembun saat dihembuskan. Jian Ruohan dan Bai Xiao Xiao berseru. Hati Jian Ruohan memadat saat ini, dia melihat sutra es di pergelangan tangannya dan berkata dengan ringan di dalam hatinya, apakah racun batu giok es ada hubungannya dengan monster ini? Hong Su dan Ye Suxin bersembunyi di tengah kerumunan. Hong Su berkata, meskipun kita terpisah ribuan meter saat ini, saya masih bisa merasakan aura menakutkan dari ular putih ini. Rasanya seperti merangkak keluar dari neraka. Ye Suxin mengangguk, dengan ekspresi serius, tapi dia sepertinya tidak punya niat buruk. Lin Bai, Ye Wuhuan, dan Du Guyun semua memandang ular putih itu dari kejauhan, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Setelah ular putih keluar dari jurang beracun, ia tidak berinisiatif menyerang, seperti dewa, berdiri dengan gagah di langit dan bumi, menunggu pemujaan makhluk di bumi. Pada saat ini, mata merah darah ular putih itu berubah dengan cepat, dan niat membunuh mengalir di matanya. Mengaum. Ular putih itu mengaum dengan marah, dan auman binatang itu menyebar ke seluruh gunung Siwan makhluk yang tak terhitung jumlahnya mendengar auman ini dan gemetar ketakutan. Segera, ular putih membuka mulutnya dan meludah ke arah 5 sekte racun. Pilar cahaya yang dibentuk oleh kabut es menembus. Fiuh. Kabut es menyapu ribuan anggota kultus 5 racun. Lebih dari 1000 kultus 5 racun ini berubah menjadi tulang di kabut es dan jatuh ke tanah. Kemudian, ular putih berbalik dan melihat ke arah Miracle Ridge, memandang Lin Bai, dan melihat Ye Wuhuan dan Du Guyun. Ia membuka mulutnya, dan kabut es mengembun di mulutnya. Lari! Du Guyun berteriak sekuat tenaga saat ini, dan segera menggunakan kecepatan terkuatnya untuk terbang. Suara Du Guyun menyebar ke seluruh kamp Miracle Ridge. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya mendengar suara Du Guyun dan berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri ular putih yang menyemburkan kabut es ke 5 sekte racun sebelumnya. Setelah terkontaminasi oleh kabut es ini, bahkan Dewa Luo Agung mungkin tidak akan bisa lolos dari kematian. Lari! Minggir! Jangan menghalangi jalan! Para prajurit dari Miracle Ridge melarikan diri karena malu melewati pegunungan 100.000. Jian Ruohan, Bai Xiao Xiao, ayo pergi! Teriak Lin Bai mendesak, dan mereka bertiga bergegas pergi dengan pedang terbang. Dan pada saat Lin Bai terbang ke langit, Lin Bai tiba-tiba teringat sesuatu. Lin Bai berhenti dan segera mencari di antara kerumunan. Lin Bai, tunggu apa lagi? Ayo cepat! Bai Xiao Xiao dan Jian Ruohan sudah pergi jauh dengan pedang terbang. Ketika mereka melihat Lin Bai belum pergi, mereka berteriak dengan cemas. Kamu duluan. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Teriak Lin Bai. Bai Xiao Xiao dan Jian Ruohan ragu-ragu sejenak, lalu segera menghindar dan langsung menuju dari Gunung Siwan. Lin Bai menginjak pedang terbang dan mencari di luar jurang beracun. Akhirnya Lin Bai menemukannya. Kedua sosok dengan wajah serius itu melarikan diri dengan tergesa-gesa. Di gunung yang tidak mencolok di antara ratusan ribu gunung. Seorang pemuda yang berpenampilan seperti pengemis sedang duduk bersila di puncak gunung sambil memejamkan mata dan bermeditasi. Ketika auman pertama ular putih datang, pemuda itu membuka matanya sedikit dan melihat ke arah Poison Abyss, Ice Jade Beast, Raja Racun Tiada Taraf yang dibesarkan oleh pahlawan keluarga Dewa Racun yang menentang surga. Bahkan para tetua di keluarga pun memuji binatang es batu giok itu. Tampaknya orang luar biasa ini mengkhianati keluarga karena binatang batu giok es. Berdengung. Pada saat ini, lukisan di belakang pemuda itu ada sebuah suara mendengung di dalam tabung. Pemuda itu melepas tabung lukisan dan mengeluarkan pedang bersulam di dalamnya. Suara mendengung jelas berasal dari Xiu Jian. Apakah kamu tertarik juga? Pemuda itu memandangi pedang bersulam itu dan berkata sambil tersenyum, sayang sekali kamu tidak bisa melawan binatang giok es. Kamu masih sangat lemah sekarang. Tapi jangan khawatir, aku akan membuatmu menjadi sekuat binatang giok es. Pemuda itu berdiri, memegang pedang tajam di tangannya, dan menebas dengan satu serangan. Cahaya pedang yang kuat membelah gunung di depan, dan energi pedang memenuhi udara dan menyebar hingga ribuan meter. Dalam jarak 1000 meter dari energi pedang, pepohonan hijau dengan cepat layu, dan bumi menjadi sunyi senyap. Energi pedang ini sebenarnya mengandung racun yang mematikan. Sepertinya kita harus mengambil keuntungan dari orang-orang tua di keluarga. Aku tidak bisa menghadapi binatang es batu giok ini. Sayang sekali setelah menghabiskan 5 tahun di Lingdong, semuanya sia-sia. Aku membuat gaun pengantin untuk orang lain. Lupakan saja, mari beritahu keluarga. Biarkan binatang es batu giok menyebabkan masalah di Lingdong dan Miracle Ridge selama beberapa bulan. Dalam beberapa bulan,
Para tetua keluarga harus bisa bergegas ke Lingdong untuk mendapatkan kembali esnya. Binatang giok itu. Aku ingin tahu betapa bahagianya orang-orang tua di keluarga itu ketika mereka mengetahui keberadaan binatang giok es. Haha. Pemuda itu berkata dengan lembut, dan mengambil langkah ke depan, dan sosok pemuda itu menghilang di dunia ini. Bab 1245 Formasi Pedang Hunyuan Qi. Binatang giok es itu meraung berulang kali dan berlari keluar dari jurang beracun. Matanya merah darah. Saat membuka mulutnya, seberkas cahaya yang terkondensasi dari kabut es tiba-tiba melesat. Kemanapun ia lewat, bumi hangus dan semua makhluk hidup dimusnahkan. Itu seperti dewa yang telah bangkit dari zaman kuno dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Saat ini, ia sedang melampiaskan amarahnya. Raungan, raungan, dan seteguk kabut es keluar. Ah! Dari kabut es, jeritan datang satu demi satu, dan ribuan prajurit langsung berubah menjadi tulang dan jatuh ke tanah. Lin Bai berdiri di atas pedang terbang dan memandangi binatang es batu giok itu. Di dekat Poison Abyss, tempat itu sudah tertutup tulang. Tulang-tulang ini termasuk prajurit dari 5 sekte racun dan prajurit dari Miracle Ridge. Ketika Lin Bai melihat pemandangan ini, rambutnya mati rasa dan wajahnya serius. Segera, Lin Bai menundukkan kepalanya dan dengan cepat mengunci dua sosok yang melarikan diri karena malu di antara kerumunan. Kamu Suxin dan Pigmen Merah. Kedua orang ini diam-diam datang ke Gunung Siwanda tanpa memberitahu Ye Wuhuan. Jika Lin Bai tidak menemukannya, baik Ye Wuhuan maupun Du Guyun tidak akan tahu bahwa Ye Suxin ada di sini. Mungkin Ye Wuhuan mengira Ye Suxin ada di Miracle Ridge. Fiuh! Pedang terbang itu segera jatuh di udara dan mendarat di depan Ye Suxin dan Hong Su. Saat ini, Ye Suxin dan Hong Su memiliki ekspresi panik di wajah mereka. Setelah melihat Lin Bai muncul, wajah Hong Su menunjukkan sedikit kegembiraan. Hong Su tahu betul bahwa dengan kecepatan mereka tidak bisa lepas dari jangkauan serangan ular putih tersebut. Selama ular putih itu datang dengan seteguk kabut es, mereka akan meleleh menjadi tulang. Tapi Lindbergh berbeda. Keterampilan menggunakan pedang Lin Bai dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Bahkan jika ular putih memiliki kekuatan untuk mencapai langit dan bumi, Lin Bai masih dapat menggunakan pedang dan pergi dalam sekejap. Kabut es ular putih tidak dapat menempuh jarak 100.000 mil. Ye Suxin tampak gugup dan menatap Lin Bai, matanya sedikit menunduk, tidak ingin melihat langsung ke arah Lin Bai. Akan sangat bagus jika kamu bisa patuh. Lin Bai memandang Ye Suxin dan Hong Su dan berkata tanpa daya. Segera, Lin Bai meraih tangan Ye Suxin dan tangan Hong Su, menginjak pedang terbang tersebut, dan hendak pergi. Jantung Ye Suxin tiba-tiba berhenti berdetak saat Lin Bai tiba-tiba meraih tangannya. Hong Suzu berkata dengan wajah gembira, Lin Bai, apakah kamu yakin pedang terbangmu dapat lolos dari jangkauan serangan ular putih ini? Lin Bai berkata, tentu saja tidak ada masalah, tetapi sulit untuk mengatakannya kepada orang lain. Prajurit, aku takut. Diperkirakan hanya 1/10 prajurit di Miracle Ridge di sini yang bisa melarikan diri. Lin Bai memandang para prajurit yang melarikan diri di sekitarnya, dan segera ada ekspresi jelek di wajahnya. Menghadapi, ada lebih dari 100.000 prajurit di punggung Bukit Senji dekat Poison Abyss, tetapi di bawah serangan ular putih ini, sudah merupakan berkah besar bahwa 10.000 orang dapat bertahan hidup. Termasuk Du Guyun dan Ye Wuhuan, mereka telah melarikan diri ribuan mil jauhnya. Belum lagi kedua orang ini, bahkan pemuda Mocking tahu betul bahwa Ice Jade Beast tidak dapat bersaing dengan kekuatan Miracle Ridge, jadi dia tidak siap untuk mengambil tindakan dan membiarkan Ice Jade Beast melawan Miracle Ridge di timur butuh beberapa bulan. Terima kasih, kata Ye Suxin lembut. Lin Bai melirik Ye Suxin dan tidak berkata apa-apa. Mengaum. Tiba-tiba pada saat ini, raungan marah datang. Tiba-tiba, Lin Bai merasakan nafas kematian di tubuhnya. Lin Bai tiba-tiba melihat ke belakang, dan mata merah darah ular putih itu tertuju pada pedang terbang Lin Bai. Dia membuka mulutnya dan meludah, dan seteguk kabut es keluar seperti pukulan menembus kehampaan. Tidak, itu menargetkan kita. Lin Bai tampak ngeri dan buru-buru pindah dengan pedang terbangnya. Tapi kabut es ini datang dengan sangat cepat, dan berada di depan Lin Bai dalam sekejap mata. Bang! Meskipun kekuatan dahsyatnya tidak mengenai Lin Bai, Hong Su, dan Ye Suxin, hal itu menyebabkan pedang terbang Lin Bai jatuh dengan keras ke tanah. Lin Bai mendarat dan dengan cepat mengingat pedang terbang itu. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Bai melihat tidak jauh. Ye Suxin dan Hong Su berdiri dari tanah. Mereka memandang ular putih itu dengan ngeri. Saat ini, mata ular putih selalu menatap tanah Lin Bai. Tampaknya sangat aneh bahwa Lin Bai belum mati. Suxin, hati-hati, dia ada di sini lagi. Hong Su berteriak pada Ye Suxin kali ini. Lin Bai tampak terkejut dan melihat mata ular putih menatap Ye Suxin, dia membuka mulutnya dan meludah, dan bola kabut es meledak.
Dengan kecepatan Ye Suxin, mustahil untuk menghindarinya. Hong Su tampak kaget. Wajah Ye Suxin pucat, dan aura kematian terus beredar di sekelilingnya. Ye Suxin tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menghindari serangan ular putih. Su Xin. Hong Su berteriak putus asa. Ye Suxin menatap kosong pada awan kabut es yang datang ke arahnya, dengan sedikit kengganan di wajahnya, apakah aku akan mati? Tetapi jika aku mati, apa yang akan terjadi pada anakku? Haruskah aku memberitahunya? Ye Suxin memandang Lin Bai. Dalam sekejap, Ye Suxin mengambil keputusan dan berteriak kepada Lin Bai, "Lin Bai, aku." Tepat di tengah kilatan petir ini. Wajah Lin Bai penuh dengan ketidakpedulian dan dia bergegas menuju Ye Suxin, wajahnya galak dan marah. Ye Suxin awalnya ingin memberitahu Lin Bai tentang anak itu, tapi dia melihat Lin Bai mendatanginya. Ye Suxin langsung ketakutan dan buru-buru berteriak, "Kenapa kamu masih di sini? Cepat pergi." Lin Bai memandang Ye Suxin dan berkata dengan dingin, "Aku tidak akan datang, kamu akan mati." Ye Suxin berkata, "Kalau begitu aku tidak perlu kamu menyelamatkanku. Ayo pergi. Jika kamu datang ke sini, kamu hanya akan mengambil nyawamu dengan sia-sia." Lin Bai mencibir, "Haha, kamu ingin mati. Lalu apakah kamu sudah bertanya padaku? Aku akan membiarkanmu mati. Apakah kamu siap?" Pada saat ini, Lin Bai mendatangi Ye Suxin. Pada saat ini, awan kabut es melanda Ye Suxin. Pedang terbang. Formasi pedang Hunyuan Qi. Lin Bai menengadah ke langit dan meraung dengan marah. Pedang terbang yang terjatuh ke samping berdengung dan segera terbang ke langit. Pedang terbang itu mendarat di kepala Lin Bai. Pada saat ini, di tubuh Lin Bai, semburan kekuatan spiritual biru es menyebar dari tubuh Lin Bai, mengikuti topi Tianling Lin Bai, dan dituangkan ke dalam pedang terbang. Pada saat yang sama, kekuatan murni langit dan bumi mengembun dengan gila-gilaan dan menyatu pada pedang terbang. Berdengung. Kekuatan pedang terbang mencapai puncaknya. Pedang terbang itu berdengung, dan kekuatan dahsyat memenuhi udara. Formasi pedang Hunyuan Qi memadatkan seluruh kekuatan pembudidaya pedang dan kekuatan langit dan bumi menjadi satu titik. Dengan satu pedang, ia dapat membuka langit dan bumi, dan kekuatannya tidak terbatas. Potong. Kekuatan pedang terbang menjadi semakin kuat, dan Lin Bai meraung marah. Fiuh. Pedang terbang itu menembus udara, seperti pedang langit dan bumi, menebas di udara. Di antara ratusan ribu gunung, cahaya pedang terang melintas. Pada saat ini, semua prajurit yang melarikan diri karena malu merasakan energi pedang yang menyesakkan saat ini. Di depan, Du Guyun tiba-tiba berbalik, dan dia hanya melihat kilatan cahaya putih di langit, dengan kekuatan yang sangat dahsyat, sungguh kekuatan yang sangat kuat, kekuatan yang begitu kuat dimobilisasi dalam sekejap. Artinya, bahkan, jika itu adalah Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan alam langit terbang. Sekarang di antara ratusan ribu gunung, kamu adalah satu-satunya yang memiliki sarana seperti itu. Lin Bai. Ketika Du Guyun melihat energi pedang ini membelah langit, dia segera menjadi orang pertama yang memikirkan Lin Bai sepanjang waktu. Selain Lin Bai, tidak ada pembudidaya pedang lain di pegunungan 100.000 ini yang dapat memiliki sarana sekuat itu. Bab 1246 Anak Lin Bai. Ye Wuhuan menoleh ke belakang dan berkata dengan dingin, "Lin Bai, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Dengan kecepatan pedang terbangmu, kamu seharusnya menjadi orang tercepat yang melarikan diri di antara kami. Apakah kamu begitu bodoh? Kamu masih ingin bertarung? Dengan itu bertarung dengan ular putih." Ye Wuhuan berkata dengan dingin. Bai Xiao-Xiao dan Jian Ruohan mengendarai pedang terbang berdampingan dan terbang keluar dari pegunungan 100.000. Pada saat ini, Bai Xiao-Xiao dan Jian Ruohan melihat energi pedang bertiup melintasi langit. "Itu Lin Bai." Jian Ruohan berkata dengan tegas. Bai Xiao-Xiao berkata dengan dingin, "Di antara ratusan ribu gunung ini, siapa lagi selain Lin Bai yang mampu membuat keributan sebesar itu?" "Lin Bai, apa yang sedang kamu lakukan?" Bai Xiao-Xiao dan Jian Ruohan berkata sambil ekspresi serius. Di antara ratusan ribu gunung, terdapat sebuah sungai yang panjang. Saat ini, di sungai yang panjang, sebuah speedboat dengan cepat meninggalkan Siwandasan. Di haluan perahu, Hua Yuxian berdiri tegak, memandangi pegunungan 100.000 dari kejauhan. Dia pertama kali mendengar serangkaian suara menderu, dan kemudian melihat cahaya energi pedang yang lebih kuat dari bintang-bintang di langit, dan dia ekspresi sedikit berubah. "Apakah binatang giok es sudah keluar?" Hua Yuxian berkata dengan sedih. Sebagai mantan orang suci dari Sekte Lima Racun, dia mengetahui kekuatan binatang giok es lebih baik daripada orang lain. Sekarang setelah Ais Jadebis keluar, Hua Yuxian tahu betul bahwa Lingdong mungkin akan berubah menjadi neraka dalam waktu 1 bulan di bawah kekuatan Ais Jadebis. Saat itu, seluruh Lingdong akan dipenuhi darah dan tulang di mana-mana. Hidup hancur. Fiuh. Energi pedang ini menyapu langit, menghancurkan kehampaan, dan menghantam dengan keras.
Ia menghantam terus-menerus di atas kabut es yang datang di depannya. Gemuruh. Suara ledakan dahsyat datang. Energi pedang Lin Bai benar-benar membelah kabut es di depannya menjadi dua bagian. Puff. Kekuatan sisa yang kuat membuat Lin Bai dan Ye Suxin terbang keluar. Hati Lin Bai dan Ye Su jatuh 100 meter jauhnya. Ye Suxin muntah darah dan menjadi pucat. Lin Bai. Ye Suxin bangkit dari tanah, melihat sosok tidak jauh di depan, dan berlari dengan cepat. Saat ini, Hong Su juga datang ke sini dan melihat Ye Suxin dan Lin Bai. Ye Suxin dan Hong Su sama-sama memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Karena cedera Lin Bai saat ini sungguh mengejutkan. Tubuh bagian bawah Lin Bai, di bawah pinggang, telah meleleh menjadi tulang oleh kabut es. Ahem. Lin Bai terbatuk 2 kali dan mengeluarkan beberapa suap darah. Wajahnya pucat dan ekspresinya tertekan. Lin Bai merasa tubuh bagian bawahnya telah kehilangan kemampuan untuk merasakan. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa di bawah pinggangnya, tidak ada daging dan darah, tetapi kerangka dari tulang putih. Lin Bai, kamu baik-baik saja. Ye Suxin dan Hong Su bergegas. Ketika mereka melihat tubuh bagian bawah Lin Bai telah berubah menjadi tulang putih, tanpa daging dan darah, mereka semua mengecilkan mata, menunjukkan sedikit kengerian. Lin Bai memandang Ye Suxin dengan senyum masam dan berkata, mungkin ini pembalasan. Dengan berlinangan air mata, Ye Suxin menggelengkan kepalanya dan berkata, berhenti bicara, aku akan membawamu keluar. Lin Bai berkata dengan getir. Berkata, tidak perlu, sekarang kekuatan spiritual di tubuhku telah habis. Pedang tadi telah menggunakan seluruh kekuatanku, aku tidak bisa keluar. Lin Bai menatap Ye Suxin, matanya menunjukkan sedikit kelembutan. Ye Suxin menitikkan air mata dan menangis, mengapa kamu begitu bodoh? Kamu baru saja pergi dengan pedangmu. Sekarang kamu dapat meninggalkan Siwandasan dengan selamat. Mengapa kamu datang untuk menyelamatkanku? Lin Bai tersenyum dan melihatnya. Melihat Ye Suxin dengan kelembutan di matanya, dia berkata, Suxin. Ye Suxin. Tidak bisakah kamu menikah dengan Su Chang? Lin Bai memandang Ye Suxin dengan serius dan berkata dengan wajah serius. Aku tidak ingin menikahi Su Chang sejak awal. Aku tidak mencintainya. Ye Suxin memandang Lin Bai dan berkata dengan tatapan sedih. Itu bagus, Lin Bai tersenyum bahagia. Pada saat ini, Lin Bai melihat pedang terbang yang jatuh di kejauhan dan memikirkan sesuatu di benaknya. Pedang terbang itu terbang lagi, bertambah besar, dan berubah menjadi pedang raksasa. Fiuh. Pedang terbang terangkat dan Ye Suxin diangkat dari tanah. Mata naga, kumohon. Lin Bai memandang Fei Jian dan berkata sambil tersenyum, setelah aku mati, kamu dapat mengikuti Ye Suxin dan melindunginya untukku. Mata naga Fei Jian terbang mengelilingi Lin Bai setelah berputar, pedang itu sedikit bergetar. Suara pedang seperti ini penuh dengan kesedihan. Ye Suxin berbaring di atas pedang terbang, menatap Lin Bai dengan mata terbelalak, dan berteriak, Lin Bai, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Bai terkekeh, dalam keadaanku saat ini, aku sudah tidak bisa pergi. Dengan kekuatanku saat ini, Fei Jian hanya dapat mengirim 1 orang pergi. Pergi, hiduplah dengan baik. Lin Bai mengarahkan pedangnya, dan Fei Jian segera melonjak ke langit, menembak langsung ke langit yang jauh. Ye Suxin, yang berada di atas pedang terbang, menyadari pada saat ini bahwa Lin Bai akan mengirimnya pergi dengan pedang terbang terlepas dari hidup atau matinya sendiri. Aku tidak akan pergi. Lin Bai, kamu bajingan. Binatang. Sampah. Ye Suxin meraung sekuat tenaga pada pedang terbang. Lin Bai terbaring di tanah, dengan senyum bahagia di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, apakah itu bajingan atau binatang, itu tidak masalah. Hong Su, maafkan aku, dengan kekuatanku saat ini, saya hanya dapat mengirim 1 orang. Ayo pergi. Lin Bai memandang Hong Su dan berkata dengan nada meminta maaf. Hong Su mengangguk sedikit, tidak berkomitmen. Lin Bai memejamkan mata dan mendengarkan omelan Ye Suxin padanya, dengan senyuman bahagia dan bahagia masih terlihat di bibirnya. Pada pedang terbang, Ye Suxin merasa pedang terbang itu semakin menjauh. Dia memandang Lin Bai, semakin menjauh darinya. Saat ini, Ye Suxin berteriak kepada Lin Bai, kembalilah hidup-hidup, aku mengandung anakmu. Kamu bajingan, kamu harus kembali hidup-hidup. Aku tidak ingin anakku mati begitu dia lahir. Dia membunuh ayah kandungnya. Bang! Sikat! Ketika Lin Bai mendengar kalimat ini, jantungnya berhenti berdetak. Setelah menutup matanya, Lin Bai tiba-tiba membukanya dan menatap Fei Jian, yang masih menghilang ke cakrawala, dengan ekspresi terkejut yang mendalam di wajahnya. Hong Su juga mendengar kata-kata Ye Suxin, dan senyum lega segera muncul di sudut mulutnya. Anak, dia mengandung anakku. Wajah Lin Bai sangat terkejut hingga dia kehilangan ekspresinya, dan matanya dipenuhi ketakutan. Mengaum. Saat ini, auman ular putih semakin dekat. Ia memanjat gunung dan melihat Lin Bai dan Hong Su.
Lin Bai sepertinya tidak melihat ular putih itu. Dia memandang Hong Su dan berkata, apakah yang dia katakan? Itu benar. Hong Su berkata dengan dingin, jangan khawatir sekarang. Yang terbaik adalah melarikan diri sekarang. Jika tidak, kamu dan aku harus melakukannya. Mati di sini. Hong Su memandang ular putih itu dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Izinkan aku bertanya padamu, apakah benar apa yang dia katakan? Apakah dia benar-benar mengandung anakku? Lin Bai mengabaikan Bai Si dan bertanya pada Hong Su sambil meraung. Hong Su melihat Lin Bai sangat ingin mengetahui jawabannya, memandang Lin Bai dengan serius, dan menjawab dengan suara tegas dan kuat, ya. Wajah Lin Bai menjadi kusam untuk beberapa saat, dan kemudian sedikit kemarahan muncul. Kemarahan yang luar biasa. Pada saat ini, ular putih itu melihat Lin Bai, membuka mulutnya dan meludah, dan kabut es melesat ke arah Lin Bai dan Hong Su. Bab 1247 Tubuh Dewa Raksasa, kebal terhadap semua racun. Raungan ular putih terus berdatangan. Hong Su datang ke sisi Lin Bai, memeluk lengan Lin Bai, dan hendak terbang menjauh. Tidak perlu, kamu tidak bisa melarikan diri dengan melarikan diri. Ia telah meninggalkan jurang beracun. Bahkan jika kita melarikan diri dari pegunungan 100.000, apa yang akan terjadi? Cepat atau lambat, kita akan disusul olehnya. Lin Bai memandang ular putih itu dan berkata dengan dingin. Mata ular putih segera melihat pedang terbang Ye Suxin pergi. Lin Bai terkejut dan berkata, sepertinya sangat tertarik dengan pedang terbang. Ular putih itu memandangi pedang terbang yang ditinggalkan Ye Suxin, matanya menajam, dan ketika membuka mulutnya, kabut es mengembun di mulutnya. Tidak, ia akan menyerang Ye Suxin. Mata Lin Bai menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Kekuatan liar terpancar dari tubuhnya dengan gila-gilaan. Saraf kuno, raungan raksasa menyebar. Guncangkan hutan belantara dan intimidasi surga. Tubuh bagian bawah Lin Bai berubah menjadi tulang dan dengan cepat tumbuh daging dan darah. Saat ini, tubuh Lin Bai terus bertambah besar lagi. Saraf kuno benar-benar menyembuhkan luka saya dan menghilangkan semua racun di tubuh saya, kata Lin Bai dengan sangat terkejut. Baru saja, Lin Bai terluka oleh kabut es ular putih, dan tubuh bagian bawahnya berubah menjadi tulang. Terlebih lagi, ada racun di dalam tubuh yang merusak dantian dan meridian Lin Bai. Awalnya, Lin Bai merasa dia tidak bisa pergi hidup-hidup. Tetapi pada saat ini, saraf kuno diaktifkan, dan kekuatan dewa raksasa benar-benar memperbaiki tubuh Lin Bai, dan juga secara langsung menghilangkan racun dalam tubuhnya. Dikatakan untuk dilenyapkan daripada dimakan. Kekuatan dewa raksasa sebenarnya mengabaikan racun ini. Dengan kata lain, racun ini sama sekali tidak membahayakan tubuh dewa raksasa. Lin Bai merasakan kekuatan di tubuhnya mulai pulih, dan ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Raungan. Suara gemuruh menyebar ke segala arah. Tubuh Lin Bai sekali lagi menjadi berukuran 100 kaki. Keluar dari sini. Lin Bai berubah menjadi dewa raksasa dan meninju mulut ular putih. Terjadi ledakan keras. Ular putih itu hendak menyembur keluar, dan awan kabut es yang menimpa Ye Suxin dipukul mundur oleh pukulan Lin Bai. Ular putih ditinju oleh Lin Bai dan terbang sejauh 1000 meter sebelum jatuh ke tanah dalam keadaan tercela. His, raung. Ular putih bangkit dari tanah, menatap Lin Bai dengan acuh tak acuh dengan sepasang mata ular, kemarahan mengalir di matanya. Dia membuka mulutnya dan meludah, dan bola kabut es menghantam Lin Bai. Lin Bai tidak menyembunyikan atau menghindarinya, membiarkan kabut es menimpa dirinya. Cici, serangkaian suara aneh datang. Kabut es berangsur-angsur menghilang, hanya untuk menemukan bahwa tubuh Lin Bai masih utuh. Tubuh dewa raksasa kebal terhadap semua racun. Hahaha, Lin Bai tertawa liar. Ketika ular putih melihat kabut esnya tidak berpengaruh pada Lin Bai, ekspresi terkejut muncul di pupil ular itu. Kamu binatang jahat, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Lin Bai mengambil satu langkah ke depan dan berlari menuju ular putih itu. Dia melompat dan meninju kepala ular putih itu. Bang! Terdengar suara keras dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Jeritan melengking terdengar dari ular putih itu. Ular putih berbalik dan memuntahkan seteguk kabut es ke Lin Bai, tapi itu tidak menyakiti Lin Bai. Sebaliknya, tangan besar Lin Bai meraih tubuh ular putih itu dan menariknya dengan kuat, mencoba mencabik-cabik ular putih itu. Sayangnya, ular putih itu terlepas dari tangan Lin Bai seperti seekor loah. Tubuhnya memutar kaki Lin Bai dengan gila, mencoba mencekik Lin Bai sampai mati. Raungan. Raungan keluar dari mulut dewa raksasa Lin Bai, dia meraih ular putih itu dengan satu tangan dan melemparkannya dengan keras, menghantamnya sejauh 5.000 meter. Mata Lin Bai berwarna merah darah dan dia berlari menuju ular putih itu. Sebuah pukulan mengenai tubuh ular putih. Mata ular putih bersinar dengan warna dingin, dan dia terus memutar tubuhnya untuk menghindari tinju menakutkan Lin Bai. Saat ini, satu manusia dan satu ular, dua raksasa, bertarung mati-matian di gunung 100.000 ini.
Pada saat ini, banyak pejuang yang melarikan diri karena malu melihat ke belakang dengan ngeri. Ada kengerian luar biasa di wajah mereka. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Seekor raksasa bertarung dengan ular raksasa ini. Apakah raksasa itu adalah Dharma Langit dan Bumi dari kakak senior Lin Bai? Banyak pejuang melihat raksasa setinggi 100 kaki dan 1000 ular raksasa berukuran 1 meter, dan mereka terus-menerus bertarung. Bertarunglah bersama. Pemandangan ini mengejutkan para pejuang di seluruh pegunungan 100.000. Ular besar yang menakutkan, dan kabut es yang menghancurkan dunia, tidak dapat melukai Dharma Langit dan Bumi kakak senior Lin Bai. Kita diselamatkan. Lingdong diselamatkan. Banyak prajurit berteriak dengan penuh semangat. Saudara senior Lin Bai, ayolah, bunuh ular putih ini. Saudara senior Lin Bai, robeklah dia menjadi beberapa bagian. Bunuh, bunuh. Para prajurit yang melarikan diri dengan panik tadi berbalik untuk melihat ke arah Lin Bai dan ular putih dalam pertarungan sengit di antara mereka. Lin Bai dengan antusias didorong untuk maju. Pada saat ini, prajurit yang tak terhitung jumlahnya sedang melihat raksasa itu dengan penuh semangat. Karena mereka tahu bahwa bahkan jika dewa raksasa Lin Bai tidak dapat menghentikan ular putih ini, ketika ia berlari keluar dari pegunungan 100.000, Lingdong akan berubah menjadi neraka di bawah murkanya. Termasuk Miracle Ridge, saya khawatir semuanya akan hancur. Sekarang dewa raksasa Lin Bai adalah harapan terakhir bagi Lingdong dan bahkan Miracle Ridge. Meninggalkan Si Wandasan, Du Guyun dan Ye Wuhuan, Jian Ruohan dan Bai Xiao Xiao berdiri bersama. Mereka berempat memandang ular putih yang panjangnya sekitar 1 km dan raksasa setinggi sekitar 100 kaki di Gunung Siwan dengan ngeri dari kejauhan. Du Guyun berkata, saya harap Lin Bai benar-benar memiliki cara untuk menghentikan ular putih ini. Jika tidak, tidak hanya Lingdong, tetapi Miracle Ridge juga akan dihancurkan. Ye Wuhuan berkata dengan sungguh-sungguh, siapa yang tahu tentang 5 racun. Ajaran truf kartunya sangat kuat. Kekuatan binatang giok es ini telah melampaui ketahanan Miracle Ridge, terutama kabut es, yang hanyalah mimpi buruk di alam terbang. Du Guyun tersenyum dan berkata, metode ahli racun, secara alami berbahaya. Namun, Dharma Langit dan Bumi Lin Bai dapat mengabaikan racun dari binatang batu giok es. Dalam pertempuran ini, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Binatang beracun, yang paling kuat bukanlah budidayanya. Itu karena toksisitasnya. Hal yang sama berlaku untuk ahli racun. Setelah racun ahli racun ditahan, kekuatan ahli racun akan berkurang hampir 90%. Kata Du Guyun ringan. Bai Xiao Xiao dan Jian Ruohan keduanya berdiri di atas pedang terbang, menyaksikan pertempuran sengit di pegunungan 100.000 dari kejauhan. Antara Lin Bai dan ular putih, Anda datang dan pergi. Lin Bai meninjunya. Ular putih itu terbang dan menggigitnya. Pertarungan antara satu orang dan seekor ular meruntuhkan pegunungan ribuan mil di sekitarnya hingga rata dengan tanah dalam sekejap. Pemandangan ini seperti kembali ke zaman prasejarah. Saat itu ketika umat manusia berperang melawan raksasa kuno. Mengaum, mengaum. Dewa raksasa Lin Bai dan ular putih meraung lagi dan lagi. Lin Bai meninju ular putih itu dan menerbangkannya, mendarat ribuan meter jauhnya. Lin Bai sudah terengah-engah. Meskipun kekuatan dewa raksasa sangat kuat, itu juga sangat menakutkan dalam hal konsumsi. Setelah setengah jam bertarung, tubuh Lin Bai sudah dipenuhi bekas luka. Meski tubuh raksasa itu mengabaikan racunnya, gigi tajam ular putih itu tetap membawa serangan yang mengerikan bagi Lin Bai. Tubuh Lin Bai mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya saat ini, mengubahnya menjadi pria berdarah. Jelas, Lin Bai tidak bisa lagi bertahan saat ini. Dan sisik ular putih itu terkoyak-koyak, dan darah mengalir, tapi lukanya tidak seserius Lin Bai. Ular putih meringkuk dan memandang Lin Bai dengan waspada, menggelengkan kepalanya terus-menerus, mencari sudut terbaik untuk menyerang Lin Bai. Fiuh! Ular putih itu berlari ke depan lagi saat ini, membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan giginya yang tajam, dan menggigit bahu Lin Bai. Aum! Jeritan melengking keluar dari mulut Lin Bai. Bab 1248 Pigmen Merah. Permintaan. Ular putih itu menggigit bahunya, dan rasa sakit yang menyayat hati membuat Lin Bai membuka mulutnya dan berteriak. Mendengar teriakan Lin Bai, semua prajurit di pegunungan 100.000 merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan seluruh tubuh mereka ketakutan. Bahkan Lin Bai tidak bisa menahan ular putih itu saat ini. Jika itu mereka akan mati dengan kejam. Lin Bai mencengkeram kepala ular putih itu, mencabut gigi tajamnya dari tubuhnya, lalu melemparkannya ke tanah. Ular putih itu kemudian berteriak. Cedera Lin Bai menjadi semakin serius, bahkan langkahnya sulit untuk berdiri dan dia terlatih-tatih. Hong Su berada di puncak gunung. Melihat Lin Bai menunjukkan tanda-tanda jatuh, dia segera berkata, Lin Bai, berhenti berkelahi dan lari. Kelopak mata Lin Bai terkulai dan dia berkata dengan tatapan tumpul, lari. Di mana saya bisa lari? Bisakah saya melarikan diri?
Lalu bisakah Ye Suxin melarikan diri? Tidak, saya tidak bisa mundur. Setidaknya tidak sekarang. Lin Bai berkata dengan tegas setidaknya aku tidak bisa pergi sampai mereka meninggalkan Lingdong dengan selamat. Jika aku pergi sekarang, target serangan ular putih pastilah mereka. Lin Bai memikirkan Ye Suxin dan Bai Bai saat ini. Xiao Xiao memikirkan Jian Ruohan. Saya memikirkan Lin Yue, Feng Yunwei, dan Hua Yuxian. Saya memikirkan Du Guyun, Tang Bufan, Kang Yiyang, dan Kang Xiyun. Saya memikirkan Istana Ares dan Zhao Tidan. Demi kerabatnya, teman-temannya, Tanah Lingdong, dan seluruh orang di dunia, Lin Bai sudah berencana untuk mundur. Setelah Ice Jade Beast dilepaskan, seluruh Lingdong dan Miracle Ridge akan menjadi reruntuhan. Kabut esnya, toksisitasnya, tak seorang pun di Miracle Ridge dan Lingdong bisa menolaknya. Hong Su memandang Lin Bai, dengan sedikit warna yang tak tertahankan di matanya. Cara Hong Su memandang Lin Bai saat ini sedikit berubah. Ini tidak berperasaan dan menghina. Sebaliknya, dia sekarang merasa bahwa Lin Bai adalah orang yang sangat manusiawi dengan prinsip dan keuntungannya sendiri. Begitu dia melihat sesuatu, dia tidak akan mundur. Hong Su segera mengeluarkan gukin dari tas penyimpanannya. Gukin ini sangat halus. Hong Su terkekeh dan berkata, baiklah, izinkan saya membantu Anda. Lin Bai memandang Hong Su dan berkata dengan ringan, dengan tingkat kultivasi Anda hanya berlama-lama di sini, jangan buang waktu, lari. Hong Su mengguncangnya kepalanya sedikit, dengan sedikit belas kasihan di matanya. Dia duduk bersila di puncak gunung, dengan gukin di atas lututnya, dan jari-jarinya yang putih ramping mulai memainkan gukin secara perlahan. Setiap nada indah segera menyebar ke seluruh pegunungan. Sepotong musik yang indah bergema di hati dan telinga semua pejuang di Gunung Siwan. Suara musik datang, dan ular putih yang tampak garang itu terus memancarkan cahaya dingin ke arah Lin Bai. Pada saat ini, darah di matanya berangsur-angsur menghilang. Ia menatap Hong Su, dengan sedikit keanehan di pupilnya. Lin Bai merasakan aura ganas pada ular putih itu perlahan menurun. Tapi setelah beberapa saat, ular putih sepertinya merasakan keanehan dalam musiknya, dan dengan cepat pulih, meraung sekuat tenaga ke arah Hong Su, membuka mulutnya, dan bola kabut es menyerang Hong Su. Kulit Hong Su menjadi pucat dengan cepat. Pada saat ini, Lin Bai sadar dan bergegas ke puncak gunung Hong Su untuk memblokir kabut es. Musikmu sepertinya berpengaruh. Lin Bai memandang Hong Su dengan tidak percaya dan berkata. Hong Su tampak tenang dan berkata, dengan kekuatannya saat ini, saya tidak bisa membuatnya diam. Selain itu, saya tidak bisa membuatnya diam di sini. Lin Bai, bawa ke jurang beracun. Aku bisa membuatnya tertidur lagi. Kata Hong Su kepada Lin Bai. Baik, Lin Bai sangat gembira. Hong Su memegang gukin di pelukannya, melompat, dan mendarat di bahu Lin Bai. Pegang erat-erat. Lin Bai meraung marah, melangkah maju, dan bergegas menuju ular putih itu. Ular putih itu meraung dengan marah, dan ketika melihat Lin Bai dan Hong Su, dua orang yang sangat dibencinya berdiri bersama, ular putih itu juga bergegas menuju Lin Bai dengan gila. Lin Bai tampak garang saat dia bertarung dengan ular putih. Segera, Lin Bai meraih ular putih itu dan terbang menuju jurang beracun. Ular putih itu terus mengaum, tidak ingin kembali ke jurang beracun, tidak ingin tidur, ingin melepaskan belenggu Lin Bai. Tapi Lin Bai meraih ular putih itu dan berjalan menuju jurang beracun dengan cepat. Membiarkan serangan ular putih mengenai dirinya, Lin Bai mengabaikannya dan mengertakkan gigi untuk bertahan. Akhirnya, kami sampai di depan Poison Abyss. Lin Bai melompat turun tanpa ragu-ragu. Mengambil ular putih itu, dia langsung jatuh ke jurang beracun. Tubuh Lin Bai terus terjatuh. Setelah terjatuh sekitar setengah saat, dia akhirnya mendarat di dasar jurang beracun. Retak, klik. Dewa raksasa Lin Bai jatuh ke bawah jurang beracun dan menginjak-injak banyak tulang yang bertumpuk di tanah hingga berkeping-keping. Semua tulang ini adalah pejuang yang ingin datang ke jurang beracun di masa lalu untuk menemukan harta karun, tetapi diracuni oleh kabut es ular putih. Bang! Setelah jatuh ke dalam jurang beracun, ular putih itu melepaskan diri dari tangan Lin Bai. Sepasang mata ular memancarkan mata dingin dan haus darah di dasar jurang beracun yang gelap, menatap Lin Bai dengan marah. Ketika Hong Su melihat jurang beracun, dia segera mulai menggerakkan jarinya lagi. Nada-nada indah menyebar satu persatu, muncul dari Poison Abyss dan menembus pegunungan 100.000. Nada ini berbunyi selama 3 hari 3 malam, lalu perlahan jatuh. 100.000 gunung jauhnya. Ketika Du Guyun mendengar musik ini, dia berkata dengan tenang, apakah ini? Sebuah requiem. Du Guyun memandang ke arah dekan Akademi Tianyin. Haha, sepertinya kita punya banyak rahasia di Miracle Ridge. Tianyin Yuan, kamu benar-benar menerima orang-orang dari 17 musisi. Apakah kamu tidak takut dengan murka kerajaan suci pusat? Du Guyun menatap ke arah Tianyin, dekan rumah sakit itu meraung.
Dekan Akademi Tianyin tersenyum masam, menggelengkan kepalanya, dan tidak berkomitmen. Ye Wuhuan berkata, Du Guyun, sekarang bukan waktunya untuk peduli. Pertanyaan saat ini adalah apakah Requiem dapat membuat ular putih itu tertidur lelap. Jika tidak, maka kita harus bersiap untuk mengevakuasi Miracle Ridge. Du Guyun mempersempit mulutnya matanya dan berkata dengan sedikit ketakutan di wajahnya, Ye Wuhuan, kamu juga tahu tentang ini. Beraninya kamu. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh kerajaan suci pusat? Ye Wuhuan berkata dengan kedua matanya. Matanya berkilat, dan dia berkata dengan dingin, tempat ini adalah wilayah semua negara. Miracle Ridge hanyalah tempat yang tidak mencolok di benua kuno, bagaimana kerajaan suci pusat bisa mengetahui tempat ini? Du Guyun berkata dengan dingin, tampaknya. Setelah masalah ini diselesaikan, sudah waktunya bagiku untuk meninggalkan Miracle Ridge, jika tidak, aku mungkin akan terbakar. Ye Wuhuan, jangan khawatir. Sekarang Requiem telah lahir, itu lebih dari cukup untuk menenangkan para ular putih. Sebaiknya jangan menyebarkan berita tentang masalah ini. Kalau tidak, jika kerajaan suci pusat mengetahui bahwa ada sisa-sisa dari 17 musisi di Miracle Ridge, belum lagi Miracle Ridge, bahkan wilayah semua negara akan menjadi milik mereka. Musnah. Kamu tidak akan pernah pahami kekuatan kerajaan suci pusat. Du Guyun berkata dengan dingin. Menyebutkan kerajaan suci pusat, ekspresi ketakutan muncul di wajah Du Guyun. Bab 1249 Kematian Lin Bai. Fiuh. Pada saat ini, pedang terbang mata naga terbang keluar dari Gunung Siwan. Jian Ruohan dan Bai Xiaoxiao segera saling berpandangan dengan heran, itu pedang terbang Lin Bai. Jian Ruohan dan Bai Xiaoxiao secara alami sangat akrab dengan pedang terbang Lin Bai. Ketika dia muncul di udara, Jian Ruohan He dan Bai Xiaoxiao sekilas mengenalinya. Namun kali ini, yang mengejutkan mereka berdua adalah pedang terbang itu bukanlah Lin Bai, melainkan seorang wanita yang matanya merah karena menangis. Ye Suxin. Kenapa dia ada di pedang terbang? Di mana Lin Bai? Bai Xiaoxiao dan Jian Ruohan berkata dengan wajah ketakutan. Su Xin. Ye Wuhuan dan Du Guyun juga berseru ketika mereka melihat wanita di atas pedang terbang. Kenapa kamu di sini? Bukankah aku memintamu untuk tinggal di Miracle Ridge? Ye Wuhuan memandang Ye Suxin dengan pedang terbang dan berkata dengan marah. Ye Suxin melompat dari pedang terbang dan datang ke sisi Ye Wuhuan, menangis dan memohon, ayah, tolong pergi dan selamatkan Lin Bai, oke, putriku, tolong. Wajah Ye Wuhuan dan Du Guyun menunjukkan ekspresi yang tak tertahankan. Ye Wuhuan bertanya, apakah Lin Bai menyelamatkanmu? Ye Suxin mengangguk. Ye Wuhuan menyipitkan matanya, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya, dan akhirnya menghela nafas pelan dan berkata, Du Guyun, 3 hari telah berlalu, dan musik Hong Su telah dimainkan. Sepertinya 100.000. Hasilnya sudah hampir didapat di pegunungan. Ayo masuk dan melihatnya. Ye Wuhuan menyarankan. Du Guyun berkata, kita akan membicarakan Hong Su nanti ketika kita kembali ke Miracle Ridge. Sekarang, sudah waktunya bagi kita untuk masuk dan melihat hasilnya di Gunung Siwanda. Ye Wuhuan, kamu atur seseorang untuk mengambil para pejuang dari Miracle Ridge dan tinggalkan Gunung Siwanda. Hanya kita berdua yang bisa masuk. Ye Wuhuan mengangguk ringan. Baik. Ye Wuhuan segera mengatur agar para prajurit meninggalkan Siwandasan. Aku ikut juga. Aku ikut juga. Aku ikut juga. Pada saat itu, 3 suara datang. Ye Wuhuan dan Du Guyun menoleh dan melihat bahwa pembicaranya jelas-jelas adalah Bai Xiaoxiao dan Jian Ruohan. Dan Ye Suxin. Du Guyun terkekeh dan berkata, kamu pergi karena kamu mengkhawatirkan keselamatan Lin Bai. Anak ini beruntung. Dengan kalian 3 orang kepercayaan, bahkan jika dia mati, dia akan mati tanpa penyesalan. Ye. Wuhuan kembali menatap Ye Suxin dan merasa sedikit tak tertahankan saat melihat kekhawatiran di wajahnya dan air mata di matanya. Bagaimanapun, ini adalah putriku. Ada banyak putri di dinasti Seng Ye, tapi Ye Suxin adalah putri kesayangan Ye Wuhuan. Bai Xiaoxiao berkata, kita semua memiliki pedang terbang di tangan kita. Bahkan jika ular putih itu keluar lagi, dengan kecepatan pedang terbang itu, ia tidak akan lebih lemah darimu. Ayo kita pergi bersama. Du Guyun berkata, Ye Wuhuan, Anda yang membuat keputusan. Ye Wuhuan berpikir sejenak dan berkata, Yang Mulia Kaisar Xiao dan Jian Ruohan bisa ikut dengan kami, tapi Su Xin. Ye Suxin berkata dengan keras kepala, saya juga punya pedang terbang. Mata naga. Ye Suxin memandang Ye Wuhuan dan berkata, dan segera berteriak pelan, dan pedang terbang mata naga segera terbang dan mengelilingi Ye Suxin, terlihat sangat lincah. Bai Xiaoxiao dan Jian Ruohan memandang Long Yan Fei Jian dengan sedikit kesedihan di mata mereka. Hei, kalau begitu ayo pergi bersama. Ye Wuhuan memandang Ye Suxin dan akhirnya berkompromi. Segera, kelima orang itu menerobos udara dan langsung menuju ke Gunung Siwan. Sepanjang perjalanan,
Pegunungan Siwan hancur, dan terjadi pertempuran sengit antara Lin Bai dan ular putih di mana-mana. Gunung yang tak terhitung jumlahnya hancur dan runtuh, dan banyak pohon meledak menjadi serbuk gergaji. Melihat pemandangan di pegunungan 100.000, Jian Ruohan dan Bai Xiao sama-sama merasakan perasaan yang mengejutkan. Dan air mata di mata Ye Suxin tidak bisa menahan jatuh. Di pedang terbang, setiap kali dia melihat gunung runtuh, dia teringat akan pertempuran tragis antara Lin Bai dan ular putih. Ye Wuhuan dan Du Guyun tampak kedinginan. 5 orang tiba di depan Poison Abyss. Melihat ke bawah, saya melihat jurang beracun itu tidak berdasar. Pada saat ini, jurang beracun sekali lagi dipenuhi kabut es tebal. Sebelumnya, kita sepertinya pernah melihat Lin Bai menyeret ular putih itu ke dalam jurang beracun, kan? Ye Wuhuan berkata dengan ringan. Bai Xiao dan Jian Ruohan keduanya mengangguk sedikit. Ye Wuhuan berkata, pada saat ini, jurang beracun telah kembali tenang. Tidak ada tanda-tanda langit dan bumi Lin Bai, dan tidak ada auman ular putih. Kabut es telah mengembun lagi. Du Guyun mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, setidaknya dapat dikatakan bahwa Lin Bai dan Hong Su berhasil. Lin Bai menjerat ular putih. Requiem Hong Su membuat ular putih tertidur lagi. Du Guyun berkata dengan ringan. Ye Suxin bertanya, ayah, bagaimana dengan Lin Bai? Ketika Ye Wuhuan dan Du Guyun mendengar pertanyaan Ye Suxin, ekspresi wajah mereka berdua tidak tertahankan. Air mata perlahan mengalir dari sudut mata Bai Xiao dan Jian Ruohan. Lin Bai meraih ular putih itu dan melompat ke jurang beracun. Namun kini ular putih sudah tidak aktif, keberadaan Lin Bai dan Hong Su belum ditemukan. Du Guyun berkata dengan lembut, Suxin, keadaan langit dan bumi Lin Bai tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama, dan Hong Su harus mengalami kerusakan mental setelah memainkan Requiem. Keduanya berada dalam kabut es ini. Aku khawatir aku tidak punya kekuatan untuk melawan. Kata Du Guyun ringan. Ye Wuhuan menunjukkan sedikit rasa tak tertahankan di wajahnya. Ding! Ye Suxin menggelengkan kepalanya, tidak mau mempercayainya, tidak, dia berjanji padaku bahwa dia akan kembali hidup-hidup. Aku akan turun untuk menemukannya. Setelah mengatakan itu, Ye Suxin hendak mengendalikan pedang terbang dan bergegas menuju jurang beracun di bawah. Ye Wuhuan memiliki tangan dan mata yang cepat, meraih Ye Suxin, menggunakan kekuatan spiritualnya, dan memukul bagian belakang leher Ye Suxin dengan keras, membuat Ye Suxin pingsan. Hei! Du Guyun menghela nafas pelan. Ye Wuhuan memandang Jian Ruohan dan Bai Xiao dan berkata, keduanya adalah jenius tiada taraf di Miracle Ridge. Mereka memiliki bakat luar biasa dan kecerdasan luar biasa. Saya yakin mereka tidak akan irasional seperti gadis kecil saya. Anda masih ingin untuk turun dan cari Lin Bai. Bai Xiao tampak acuh tak acuh, dia berusaha keras untuk membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Bai Xiao berbalik dan pergi tanpa tujuan. Dan Jian Ruohan berdiri di atas jurang beracun, diam-diam menatap jurang beracun itu. Tinju di tangan Jian Ruohan diam-diam terkepal, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Ruohan! Bai Xiao berteriak kepada Jian Ruohan setelah berjalan pergi untuk waktu yang lama. Jian Ruohan berbalik dan menatap Bai Xiao. Bai Xiao berkata dengan lembut, upaya seumur hidup Lin Bai adalah menemukan orang tuanya. Sekarang, misi ini ada pada kita, mohon ditanggapi dengan serius. Mungkin, ini keinginan terakhirnya. Bai Xiao melihatnya, kata Jian Ruohan. Ketika Jian Ruohan mendengar ini, tinjunya yang terkepal perlahan mengendur, dan rasa dingin di matanya berangsur-angsur menghilang. Saya akan membantunya menemukannya. Jian Ruohan berbalik dan pergi. Aku tidak hanya akan menemukan orang tuanya. Aku juga akan kembali dan membunuh ular putih ini, memotongnya menjadi beberapa bagian dengan 1000 luka, dan mengeksekusinya dengan lingci. Aku, Jian Ruohan, bersumpah. Ular putih ini pasti akan mati di bawah pedangku. Tidak ada tempat baginya untuk dikuburkan di surga dan di bumi, dan tidak ada tempat bagi jiwanya untuk beristirahat di neraka. Aku bersumpah. Aku pasti akan kembali dan membunuh ular putih ini. Jian Ruohan berkata dengan dingin setelah mengambil beberapa langkah. Suara menderu yang tak tertandingi. Suara ini penuh dengan ketidakpedulian dan kekejaman. Ketika orang mendengarnya, mereka akan merasakan perasaan yang menyeramkan dan membuat kulit kepala mati rasa. Bai Xiao melihat punggung Jian Ruohan dan berkata dengan dingin, kalau begitu sebaiknya kamu cepat, kalau tidak, aku khawatir ular putih ini akan mati di tanganku dulu. Bai Xiao berbalik dan pergi, kembali ke kerajaan Shenwu. Du Guyun dan Ye Wuhuan memandang Jian Ruohan dan Bai Xiao pergi dengan ekspresi yang sangat rumit. Du Guyun berkata, Ye Wuhuan, saya berani mengatakan bahwa kedua wanita ini benar-benar luar biasa. Mereka bisa berusia 10 tahun atau selama 100 tahun. Mereka pasti akan menimbulkan badai di benua kuno. Wuhuan mengangguk perlahan. Mengangguk,
dia menatap tajam ke sosok Jian Ruohan dan Bai Xiao-Xiao yang akan pergi. Ayo kembali ke Miracle Ridge. Kita akan meninggalkan beberapa prajurit untuk menjaga Gunung Siwanda. Kita tidak boleh mengendur dalam waktu singkat, kata Ye Wuhuan. Du Guyun mengangguk sedikit. Segera, Ye Wuhuan memeluk Ye Suxin dan kembali ke Miracle Ridge bersama Du Guyun. Di bawah jurang beracun. Di dalam kabut es tebal, ada perisai cahaya yang dipadatkan dengan cahaya putih, melindungi pria dan wanita. Tapi saat ini, pria dan wanita itu, sebulan kemudian, perlahan membuka mata mereka. Bab 1250 Keberadaan Su Chang. Sebulan telah berlalu sejak pertempuran melawan 5 sekte racun di Gunung Siwanda. Sejumlah besar prajurit Miracle Ridge kembali ke Miracle Ridge dari timur gunung. Tentu saja, pertarungan mengejutkan antara Lin Bai dan ular putih masih tersebar dari mulut ke mulut di antara para pejuang di Lingdong dan Miracle Ridge. Namun ada 2 orang yang tidak peduli sama sekali dengan masalah ini. Salah satunya adalah Ye Suxin. Setelah dia kembali ke Miracle Ridge, dia mengunci diri di kamar kerjanya dan menangis. Salah satunya adalah Ye Wuhuan, yang pertama kali melihat putrinya dan merasa sangat sedih dengan kehidupan. Hari ini, Ye Wuhuan datang ke kamar kerja Ye Suxin dan melihat Ye Suxin duduk di ambang jendela, memandang ke cakrawala, air mata jatuh dari matanya, meninggalkan 2 bekas air mata di wajah putihnya. Ye Wuhuan berdiri di belakang Ye Suxin, menatap punggungnya, merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Setelah itu, Ye Wuhuan tersenyum tak berdaya. Apakah kamu masih mencintainya? Ye Wuhuan berkata dengan lembut. Ketika Ye Suxin mendengar suara Ye Wuhuan, matanya yang kusam sedikit tergerak, tapi dia tidak membalasnya. Saya di sini untuk membantu Anda membuka teknik pemadaman es, kata Ye Wuhuan sambil tersenyum. Ye Wuhuan awalnya berpikir bahwa Ye Su akan lebih bahagia setelah membuka teknik pemadaman es. Namun, ketika Ye Suxin mendengar bahwa dia akan membuka teknik pemadaman es, masih belum ada reaksi. Ye Wuhuan tidak punya pilihan selain berjalan mendekat dan menggunakan teknik sihir untuk menghilangkan teknik pemadaman es dari Ye Suxin. Ye Wuhuan melepaskan ikatan operasi Bingxi dan mundur beberapa langkah. Awalnya dia ingin pergi, tapi dia tidak bisa mengkhawatirkan Ye Suxin, jadi dia berdiri di belakang Ye Suxin. Ayah dan anak perempuannya hanya berdiri satu di belakang yang lain. Setengah hari kemudian, Ye Suxin berkata dengan hampa, Ayah, bolehkah putriku menanyakan sesuatu padamu? Ye Wuhuan mendengar perkataan Ye Suxin dan langsung berkata sambil tersenyum, tentu saja, kamu adalah putri kesayangan ayahku. Apapun yang kamu minta, ayah akan memberikannya untukmu. Bahkan jika itu adalah bintang di langit. Bahkan jika itu adalah istana naga di laut dalam. Ayah akan memberikannya kepadamu. Ye Wuhuan tersenyum ringan dan berjalan ke sisi Ye Suxin. Ye Suxin berbalik, menatap Ye Wuhuan, dan berkata, saya tidak ingin menikahi Su Chang. Bisakah ayah saya membatalkan pertunangan ini? Mendengar ini, Ye Wuhuan segera menunjukkan ekspresi malu di wajahnya, tapi Su Chang sudah pergi ke Lingnan untuk menjemput delegasi pernikahan dari dinasti Su. Konon yang datang adalah seorang pangeran dari dinasti Su, dengan status yang sangat tinggi. Ternyata setelah Su Chang melarikan diri dari Istana Penciptaan, dia takut akan balas dendam Lin Bai, jadi dia berinisiatif pergi ke Lingnan untuk menjemput delegasi pernikahan dari dinasti Su. Mata Ye Suxin redup karena air mata, dan dia menatap Ye Suxin dengan ekspresi lesu, dan berkata, Ayah, ini adalah hal terakhir yang putriku minta darimu. Bisakah ayah menyetujuinya? Ye Wuhuan membuka mulutnya sedikit, ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia menelannya tanpa daya. Baiklah, ayahku akan menangani masalah ini. Tetapi saat ini, delegasi pernikahan dari dinasti Su telah pergi ke Miracle Ridge. Ayahku mengirim pesan sekarang, tapi aku khawatir pesan itu tidak akan sampai. Mereka lebih baik menunggu. Saya akan menjelaskannya kepada mereka secara rinci setelah mereka tiba di Miracle Ridge. Apakah menurut Anda ini bagus? Ye Wuhuan berkata sambil tersenyum tipis. Ketika Ye Suxin mendengar janji Ye Wuhuan, dia tergerak dan langsung berkata, terima kasih, ayah. Ye Wuhuan tersenyum dan berkata, jangan terlalu sedih, Lin Bai, lagi pula, kamu tidak bisa kembali. Ye Suxin mengangguk ringan. 3 hari kemudian, perahu roh muncul satu demi satu jauh di langit di atas 5 puncak Miracle Ridge. Di perahu spiritual terdepan, ayah dan anak Su Chang dan Su Zan mengikuti seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga bermotif hitam, berbicara dengan senyuman di wajah mereka. Pria parubaya itu melihat ke medan perang di depan Wu Feng dan berkata dengan tenang, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Sekte Abadi Scarlet, yang sangat makmur saat itu, akan benar-benar berada di tempat seperti punggung Bukit Senji, yaitu sangat tidak ramah. Su Chang, Su Zan, jika kalian berdua ayah dan anak tidak mengirimkan pesan ini, saya tidak akan pernah percaya bahwa Sekte Abadi Merah akan ada di sini.
Kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Su Chang berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, ada banyak harta langka di medan perang Scarlet Immortal Sect. Saya yakin hanya dinasti Su kita yang memenuhi syarat untuk menggunakan benda-benda ini. Oleh karena itu, ketika saya menemukan medan perang Scarlet Immortal Sect, saya segera memberitahu dinasti Su. Pria parubaya itu tersenyum tipis, haha, kalian berdua ayah dan anak, kunjungan Anda ke Lingdong tidak sia-sia. Meskipun Anda tidak menemukan pecahan apapun, merupakan pencapaian yang luar biasa untuk menemukannya medan perang Sekte Abadi Merah. Suzan, kamu akan dapat kembali ke keluarga kerajaan dengan terhormat. Jangan khawatir, keluarga kerajaan tidak akan memperlakukan kalian berdua ayah dan anak dengan buruk atas kontribusi besarmu di medan perang Sekte Abadi Merah. Suzan berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Yang Mulia. Pria parubaya dia tersenyum dan berkata, karena kita semua berasal dari klan yang sama, Suzan, Anda dan saya adalah generasi yang sama, jadi begitulah tidak perlu memanggilku pangeran, panggil saja aku saudara Lihai Wang. Sedangkan untuk keponakan Su Changxian, panggil saja aku paman kaisar. Pria parubaya ini adalah pangeran dari dinasti Su. Namanya Su Lihai, dan dia diberi gelar Raja Lihai. Orang ini juga memegang kekuasaan besar dan berstatus tinggi di dinasti Su. Ia adalah pangeran kedua setelah kaisar dinasti Su. Tentu saja, budidaya seni bela diri orang ini juga sangat kuat, dan ranah budidayanya telah melampaui ranah Feitian. Su Chang dan Suzan sangat senang. Saat ini, Su Lihai meminta mereka untuk mengganti nama mereka, yang tidak diragukan lagi mengakui status kerajaan Su Chang dan Suzan sebagai anggota dinasti Su. Sekalipun kaisar dinasti Su masih keberatan sekarang, ketika dia kembali ke dinasti Su dan Su Lihai berbicara, saya yakin kaisar dinasti Su tidak akan terlalu keberatan. Su Chang sangat bersemangat sehingga dia buru-buru berkata, Paman Kaisar, sebenarnya kami tidak menemukan apapun tentang pecahan itu. Su Lihai memandang Su Chang dengan rasa ingin tahu dan berkata dengan penuh minat, haha. Mungkinkah kamu benar-benar menemukannya? Maka kontribusi yang diberikan ayah dan anak kalian terlalu besar. Su Chang berkata sambil tersenyum, Paman Huang, pecahan itu pernah ada di Sekte Lingjian di Lingdong sebelumnya, tetapi kemudian dibawa pergi oleh Jian Xuan, dan saya punya memperolehnya. Kami mendapat informasi yang akurat. Setelah Jian Xuan menghilang, dia ditemukan oleh Lin Bai. Jadi, selama kita menemukan Lin Bai, kita dapat menemukan Jian Xuan melalui dia, dan kemudian kita bisa mendapatkan pecahannya. Su Lihai mendengar ini, matanya tiba-tiba menyusut sedikit. Dibandingkan dengan medan perang Scarlet Immortal Sect, Su Lihai lebih memedulikan pecahannya. Su Chang melanjutkan, dan Paman, kamu mungkin tidak tahu bahwa ada sebuah istana di dalam medan perang Sekte Abadi Merah yang berisi kekayaan seumur hidup Sekte Abadi Merah, yang disebut Istana Penciptaan. Dan Istana Penciptaan juga telah jatuh ke tangan Lin Bai. Dikatakan bahwa siapapun yang memperoleh Istana Keberuntungan dapat membuat orang lemah menjadi penguasa benua kuno dalam waktu 10 tahun. Su Chang menambahkan. Ketika Su Lihai mendengar ini, matanya langsung menjadi lebih tertarik. Dia mengobrol dengan bibirnya, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya pria kecil bernama Lin Bai ini adalah sosok inti di medan perang antara Fragmen dan Sekte Abadi Merah. Kami sedang menunggu. Saya benar-benar harus bertemu orang ini di Miracle Ridge. Ketika Su Lihai mengatakan ini, Su Chang dan Suzan dengan jelas melihat tatapan jahat di mata Su Lihai. Ayah dan anak Su Chang dan Suzan saling memandang dengan seringai bangga di wajah mereka. Su Chang mengucapkan kata-kata ini hanya agar Lin Bai menarik perhatian Su Lihai. Melihat Su Lihai telah memperhatikan Lin Bai saat ini, Su Chang mencibir dalam hatinya, Lin Bai, aku tidak bisa berurusan denganmu, tetapi jika pamanku dari dinasti Su ingin menghancurkanmu sampai mati, itu akan mudah bagiku.